menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pagai Utara sebagai induk organisasi yang aktif, inovatif, kreatif, disiplin, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan budaya bangsa yang dilandasi dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta bebas perundungan atau anti-bullying dan menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan tentram. Jadi paslon nomor urut 3 mengatakan mencontek itu boleh dilakukan di rumah. Tapi jika kita mencontek yang jahat di rumah, apakah itu baik? Mungkin itu saja. Terima kasih. Menanggapi jawaban, baiklah, saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Ketika teman kita meminta contekan kepada kita, kita tidak harus memberikannya. Kita harus mengajari dia yang mana yang benar, yang mana yang baik, supaya teman kita ini tidak hanya menginginkan instan saja. Karena dengan kita mengajari teman kita membagi ilmu kepadanya, sehingga kita teman ini memiliki usaha, potensi untuk berubah. Itulah tanggapan dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, betul sekali teman-teman. Kok teman-teman kita yang lain kok lebih negatif? Kamu ingin tidak contoh hal negatif di rumah kan? Itu nggak baik teman-teman. Apalagi sekolah, nggak boleh mencontoh. Kan saya bilang teman-teman, mencontoh itu bukan hal yang baik. Tapi kalau memang teman untuk menjalankan tugas, apakah itu baik atau jahat? Itu yang menceritakan untuk mencontoh, tapi itu mengingatkan teman-teman itu, membuat mereka paham dengan pelajaran. Jadi itulah tanggapan dari saya. Terima kasih juga untuk tanggapannya kedua paslon. Terima kasih. Cukup. Menanggapi jawaban dari paslon nomor 2, sebenarnya saya setuju atas pendapatnya. Jika siswa atau siswi melanggar aturan, harus diberi sanksi agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan atau melanggar aturan tersebut, dan juga memberi contoh agar siswa tersebut tidak terlambat. Itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan. Saya akan menanggapi paslon nomor 2. Kata-katanya soal sakit teman-teman. Kalau saya atur, pindahkan saja. Jadi saya memang setuju teman-teman. Tapi ini, sebelum kita ambil tindakan, kita tanya dulu orangnya, kita berinteraksi dengan baik orangnya. Apa dia ada masalah? Kenapa dia begini? Setelah kita bertanya apa masalahnya, kita beri motivasi untuk berubah atau untuk memperbaiki diri. Bukan langsung ambil lagi. Boleh ambil lagi teman-teman. Tapi kita juga harus ingat batasnya teman-teman. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Cukup. Kita bisa mengerjakan tugas. Karena juga seperti belajar bahasa Inggris, kita bisa mencari terjemahannya di kamus bahasa Inggris. Itu juga mengasah otak kita dan mencari banyak terjemahan yang ada di kamus bahasa Inggris. Terutama juga di bahasa Indonesia. Kalau boleh kita juga bisa bawa kamus KBBI ke sekolah, biar kita paham dan mengerti tentang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi itulah sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan. Cukup. Baik, tadi saya bertanya tentang apa pendapat Anda dan apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi ketua OSIS. Tapi jawabannya kurang sesuai. Dan saya akan menjawab apa saja atau apa pendapat atau apa yang dilakukan jika kita melihat peserta didik yang menganggap guru sebagai teman suaranya, ialah satu, memberikan pemahaman kepada teman kita tersebut bahwa kita adalah siswa harus menghormati guru. Yang kedua, memberi contoh kepada teman kita agar bisa mencontoh kita agar lebih menghormati guru tersebut. Itu saja.
Masih ada waktu jika ingin memberi tanggapan. Baik. Baiklah, ketika kalian terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, saya ingin bertanya tentang karakter ajar peserta didik. Seringkali kita hanya fokus pada sikap positif di mana pembelajaran yang baik. Misalnya, tekun, rajin, aktif dalam proses pembelajaran. Saya ingin bertanya, gimana cara Anda mengatasi karakter seorang remaja yang susah memahami pelajaran atau sulit menanggapi pelajaran yang diberikan oleh guru, atau memiliki pemahaman yang rendah terhadap suatu pembelajaran. Tapi ketika dia memahami lebih dalam, dia lebih memahami dibanding teman-temannya yang paham lebih cepat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Anda mengatasi karakter siswa seperti itu? Pertanyaan saya adalah, jika Anda menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa pendapat Anda dan bagaimana cara mengatasinya? Jika ada murid yang cabut di luar sana dan dilihat oleh guru sedang merokok dan masyarakat yang ada di sana dan tidak ditegur, bagaimana pendapat Anda dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan. Cukup. Terima kasih atas jawabannya untuk paslon nomor 2. Di sini saya akan menanggapi sedikit. Ya kita kan cuma bisa menegur atau menasihati. Yang lainnya itu urusan atau didikan dari orang tua saya. Karena di sana kan kebanyakan siswa yang cabut itu rumahnya dekat, makanya dia cabut. Tapi dia nggak pakai rumah, tapi pindah-pindah sama teman-temannya. Jadi itu kita sebagai, kalau kita jadi OSIS, kita akan menasihati juga muridnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu. Cukup.